Halo, selamat malam semua. Welcome back di channel Santama. Dan tentunya gue mau mengupdate tentang kabar terbaru dari hasil drawing kualifikasi round 3 FIFA World Cup 2026, di mana Indonesia berada satu grup di grup C dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Ya, grup yang tidak mudah tentunya, grup yang bisa dikatakan ketat dan juga bisa dikatakan grup neraka ya. Dalam arti grup kita diisi 3 raksasa Asia yang sudah berpengalaman, terbiasa bermain di Piala Dunia, yaitu Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Tapi kita tidak boleh menutup diri, dalam arti kita tetap harus memberikan optimisme bahwa kita mampu bersaing, minimal kita bisa memperebutkan posisi 3 dan 4. Kenapa? Karena memperebutkan posisi 3 dan 4 lebih realistis dibanding kita mengejar posisi runner up ya. Karena posisi runner up rasa-rasanya lebih agak sulit dicapai, karena kayaknya kita lebih realistis mengejar posisi 3 dan 4. Nah, menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Jepang, Arab Saudi, dan Australia, tentunya timnas kita harus lebih bersiap lagi, lebih mematangkan strategi lagi, materi pemain lagi. Kita harus lebih persiapkan karena lawan-lawannya ini sudah lawan-lawan tier satunya Asia. Lawan-lawan yang sudah terbiasa main di World Cup, lawan-lawan yang tidak terbiasa bermain rutin di Piala Asia, dan tidak mudah tentunya akan menghadapi lawan-lawan dengan level yang tinggi seperti ini. Nah, Indonesia nanti akan memulai langkah perdananya di grup C round 3 ini, akan bermain di tanggal 5 September 2024. Kita di laga pertama akan away terlebih dahulu ke Arab Saudi, baru kemudian 5 hari kemudian kita akan bermain di Jakarta, di Gelora Bung Tomo menghadapi Australia. Jadi di bulan September akan ada 2 match menghadapi Arab Saudi, bermain di sana di away di Arab Saudi, dan bermain melawan Australia. Ya, kalau kita melihat lawan-lawan yang kita hadapi, tentunya mungkin persentase peluang kita kecil ya, di samping timnas kita adalah timnas dengan ranking FIFA terendah, dan juga timnas kita termasuk tim yang baru pertama kali merasakan round 3 ini ya. Sebelumnya memang ada tim dari Asia Tenggara lainnya, Thailand dan juga Vietnam. Jika menelisik perjalanan Thailand dan Vietnam ya, seingat gua Thailand sendiri pun juga berada di grup yang sama dengan 3 negara ini gitu. Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Pada babak kualifikasi FIFA World Cup 2018, Thailand yang saat itu diasuh oleh Kietisuk Senamuang, memang saat itu begitu fenomenal ya mereka, sehingga mereka bisa sampai babak round 3, meskipun di round 3 mereka akhirnya juga berada di juru kunci ya. Nah, itu lawan-lawan yang dihadapi Thailand juga sama, yaitu ada Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Mereka tidak memberikan perlawanan berarti dan menjadi juru kunci juga di grup itu. Kemudian di edisi berikutnya, di kualifikasi round 3 Piala Dunia 2022 lalu, juga Vietnam yang saat itu masih diasuh oleh Park Hang-seo lolos juga sampai round 3 dan menghadapi 3 lawan yang sama, Jepang, Arab Saudi, dan juga Australia. Sama, mereka juga babak belur. Mereka juga hanya bisa menjadi juru kunci dalam menghadapi tim-tim elit Asia saat itu ya. Dan terjadi lagi di edisi FIFA World Cup 2026 ini, round 3-nya. Bedanya sekarang kita, Indonesia, yang berada di round 3. Lawannya juga sama, Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Dan tentunya mungkin gua harap ceritanya akan berbeda ya dibanding 2 tim ASEAN sebelumnya gitu. Gua harap timnas kita bisa memberikan kejutan lah gitu. Karena Pak Erick Thohir juga kan mengatakan bahwa lihat itu Austria dan Georgia di Euro kemarin,
mereka bisa membuat kejutan dan lolos ke 16 besar. Apakah Indonesia tidak bisa juga membuat kejutan gitu? Ya, tentu saja bisa gitu. Selama kita menunjukkan tekad dan memberikan segala kemampuan para pemain untuk memberikan perlawanan kepada tim-tim yang akan menjadi lawan kita. Ya tentunya melihat lawan-lawan ini gue makin bersemangat ya untuk menonton atau mendukung timnas, karena tentunya pasti dari federasi, dari Pak Erick Thohir juga akan menyiapkan skuad yang skuad yang lebih mumpuni, skuad yang lebih merata. Karena kan Pak Erick Thohir bilang timnas sekarang ini belum pada level memiliki 22 pemain yang kualitasnya inti dan cadangannya sama, belum. Jadi baru mungkin di 16 atau 17 bahkan 18. Jadi Pak Erick Thohir masih mencari pemain yang mungkin pemain diaspora yang bisa mengisi puzzle-puzzle kekurangan timnas kita saat ini gitu. Di antaranya posisi striker gitu. Dan Pak Sumarji juga tadi mengatakan bahwa kemungkinan besar nanti PSSI akan mencari satu striker lagi diaspora juga. Nama yang disebut oleh Pak Sumarji kemungkinan oleh Romani, ya pemain dari Liga Belanda juga ya, Eredivisie. Ini juga santer dikabarkan akan dinaturalisasi juga gitu untuk memperkuat timnas. Nah, ini kabar baik tentunya buat kita ya, karena mengarungi round 3 ini nanti akan ada 10 match, masing-masing akan memainkan 5 kandang dan 5 tandang yang akan berlangsung kurang lebih dari September sampai dengan Juni tahun depan. Sangat panjang perjalanannya dan akan lebih realistis ketika kita lebih memilih untuk bisa menargetkan ada di posisi 3 dan 4 dibanding kita muluk untuk berada di posisi kedua. Kayaknya sulit ya, karena lawan-lawannya ini lawan-lawan yang udah top level Asia. Jadi alangkah lebih realistis kalau kita memasang Sintayong pun juga bilang bahwa realistisnya itu ada di bukan rank 3, ada di posisi 3 dan posisi 4. Itu lebih realistis karena kita cukup mengalahkan tim di pot 5 dan 4. Asumsi kita ketemu China dan Bahrain di kandang, kita bisa mengemas 6 poin gitu. Kemudian antara lawan Arab Saudi, Australia atau Jepang, dari 3 tim ini kita bisa mencuri minimal 2 poin lah. Kita udah 8 poin. Kemudian syukur-syukur kita bisa mencuri poin juga pada saat away ke Bahrain dan ke China. Asumsi kita seri, udah dapat 2 poin lagi. Jadi seri 4 menang 2, kita udah 10 poin. Nah 10 poin itu bisa dikatakan parameter aman untuk bisa berada di posisi 4 atau 3. Karena kalau melihat perjalanan Vietnam dan Thailand, Vietnam itu kalau nggak salah poinnya cuma 4, cuma menang sekali, seri sekali, itu pun lawan China. Thailand itu kalau nggak salah waktu edisi 2018 poinnya juga kalau nggak salah seingat gue 4 juga, menang sekali, seri sekali. Nah sekarang kita punya peluang nih menghadapi Bahrain dan China yang secara kualitas mungkin kita masih bisa ngimbangin gitu, masih bisa ngimbangin. Syukur-syukur nanti pada saat kita bermain home. Nah kalau di jadwalnya ini kan nanti melawan Bahrain itu tanggal 10 Oktober ya. Kita akan away dulu lawan Bahrain, baru nanti tanggal 15 Oktober kita akan lawan Bahrain dan China di bulan Oktober kita akan away dua-duanya. Baru nanti di tahun depan Maret 2025 baru kita akan bermain home melawan Bahrain dan melawan China home tanggal 5 Juni 2025. Jadi masih sangat panjang perjalanannya. Tentunya
kita tetap support timnas Indonesia yang kita sudah mengetahui lawan-lawan yang kita akan hadapi, dan pastinya kita akan terus mendukung tim nasional Indonesia dalam mengarungi round 3 ini. Semoga saja ada pemain-pemain yang bisa didatangkan kembali oleh PSSI dan Pak Erick Thohir yang bisa mengisi puzzle dari kekurangan tim nasional Indonesia. Baik, sobat Sentama, sedikit tadi update gue tentang hasil drawing round 3 FIFA World Cup Qualifiers 2026, di mana Indonesia berada di grup C bersama dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Tiongkok atau China. Ya, terima kasih sudah menyaksikan channel gue. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe agar channel gue semakin berkembang ke depannya. Thank you for watching. Kita ketemu lagi di konten berikutnya. Sehat selalu, salam olahraga, salam tim nasional.